Heronima Nigatako hendak mengambil video pembelajaran untuk keperluan UKIN PPG dalam jabatan tahun pembelajaran 2024-2025 di LPTK Santo Yakobus Merauke. Siap! Beri salam! Selamat pagi, Selamat pagi. Duduk, silakan dulu. Bagaimana, masih semangat? Masih semangat? Begitu, kalau masih semangat, sekarang kita siap untuk belajar. Sebelum kita belajar, Ibu minta salah satu untuk memimpin kita di dalam doa untuk membuka pelajaran kita hari ini. Aryo maju. Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dari malam hari hingga pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu ingin memulai aktivitas belajar. Jaga dan lindungilah kami dalam pembelajaran hingga apa yang diberi oleh Ibu Guru bisa kami kerjakan dengan baik. Ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami, nama-Mu kami puji Kinda sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Aryo dulu. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau absen dulu. Ibu mau cari tahu siapa yang tidak hadir hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ini. Itu alasannya kenapa? Sakit apa atau bagaimana? Sakit. Ya. Kalau Ibu tidak hadir hari ini karena sakit, sekarang kita yang hadir, kita akan memulai materi kita hari ini. Materi kita hari ini semua perhatikan di papan. Bisa membaca toh? Bisa. Kalau bisa, kira-kira tema kita hari ini dia tentang apa? Bercerita tentang apa? Atau kita belajar tentang apa hari ini? Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Jadi hari ini itu tema kita menghormati orang tua. Setelah kita mempelajari tema menghormati orang tua, punya tujuan yaitu kenapa kita mempelajari tema menghormati orang tua, itu punya tujuan, ya. Melalui kegiatan bercerita atau diskusi kelompok, pleno, tanya dijawab, dan informasi, peserta didik dapat menyebutkan nasihat tentang kewajiban orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan maksud serta alasan seorang anak perlu menghormati orang tua. Menunjukkan rasa hormat kita terhadap orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di rumah kita dengan orang tua itu, sikapnya kita dengan orang tua itu seperti apa? Membantu orang tua. Yang lain? Menghormati orang tua. Yang lain lagi? Melayani orang tua. Melayani orang tua. Apa lagi? Mendengarkan orang tua yang sedang berbicara. Mendengarkan orang tua yang sedang berbicara. Jadi kalau orang tua sementara berbicara, kita sebagai anak harus siap untuk mendengar. Kita hari ini kita menyanyikan lagu Kasih Ibu. Tahu toh? Tahu. Lagu Kasih Ibu ya. Kasih Ibu kepada beta. 1, 2, 3. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Lagu tadi itu menceritakan tentang kasih atau kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Mendengar cerita? Mau. Cerita itu menceritakan seorang anak laki-laki yang tinggal bersama dengan mamanya.
Mereka itu tinggal berdua, mama dengan anak. Bapaknya sudah lama meninggal. Bapaknya sudah lama meninggal, akhirnya anak dan mama ini mereka hidup menderita. Hidup menderita. Mereka makan minum itu setengah mati. Karena setengah matinya makan minum itu, akhirnya mama ini meminta untuk bekerja di kantin sekolah. Tahu kantin sekolah? Nah, kantin sekolah itu tempat orang guru-guru mereka makan, anak-anak siswa mereka pergi membeli makanan. Mama ini bekerja di kantin sekolah untuk menyiapkan makan untuk anak-anak dan guru-guru. Anaknya itu juga sekolah di sekolah itu, tempat mamanya bekerja. Tetapi anak ini dia tidak mengakui mamanya. Kenapa dia tidak mengakui mamanya? Karena mamanya itu punya kekurangan. Misalnya dia punya baju itu, setiap hari hanya baju itu yang dia pakai. Bajunya itu lusuh, bajunya tidak bagus, tidak sama dengan mama-mama yang lain. Mereka itu penampilannya bagus, rambutnya bagus, pakai make up, jadi mereka itu mamanya cantik. Tetapi mama ini mau mempercantik diri karena memang sudah tidak ada apa-apa, makan minum setengah mati. Akhirnya anaknya ini merasa malu dengan mamanya itu. Selain mamanya itu berpakaian yang sederhana, mamanya juga matanya satu itu tidak ada. Dia hanya punya mata satu, sedangkan mata sebelahnya itu tidak ada. Hari-hari mamanya itu bekerja di situ menyiapkan makanan. Pada suatu hari, mamanya menyiapkan makanan di meja itu. Teman-temannya datang, pas istirahat teman-temannya masuk di dalam kantin itu, lalu anak itu juga masuk di dalam kantin. Mamanya dengan senang hati menerima anak. Dia menyiapkan nasi, ada lauk pauknya, sayurnya dia siapkan di atas meja. Lalu dia bilang, "Wahai anak, makan di sini." Namanya kasih sayang seorang ibu. Sebelum makan biasanya kita punya mama pasti cium, peluk kita dulu, begitu tak? Itu kasih sayang seorang ibu. Karena terlalu sayang dengan anaknya, sebelum dia punya anak makan dia cium, dia peluk. Anak itu dia tidak mau kalau mamanya itu mencium atau kalau mamanya itu peluk. Ada di sini yang begitu? Tidak. Dia merasa malu dengan mamanya itu karena dia punya mata sebelah itu tidak ada. Lalu pada saat anak itu dicium oleh mamanya, teman-temannya yang ada di situ mereka mulai bisik-bisik, "Oh, ternyata ini dia punya mama. Oh, ternyata dia mama begitu." Anak itu bertambah malu. Begitu pulang di rumah dia bilang dia mama tahu apa yang terjadi tadi? Pada saat mama mencium saya, pada saat mama peluk saya, perasaan saya itu sangat hancur. Saya sangat malu karena mama mencium saya. Jadi lain kali mama kalau ketemu saya di mana, jangan cium saya, jangan peluk saya. Mamanya di dalam hatinya merasa sakit karena apa anaknya berbuat seperti itu. Tetapi anaknya itu mamanya itu menahan rasa sakit itu dan dia bilang, "Iya, nanti lain kali saya tidak peluk lagi, saya tidak cium lagi." Mulai saat itu mamanya sudah menjaga jarak. Kalau pergi ke mana-mana, dia tidak mau dekat dengan anaknya. Bukan karena dia malu, tetapi karena mau menjaga perasaan anak. Anak itu merasa tertekan dengan keadaan mamanya itu. Akhirnya dia berusaha belajar untuk mendapatkan juara. Dia mendapat juara kelas, lalu dia mendapat beasiswa. Dengan beasiswa itu dia melanjutkan sekolahnya sampai di perguruan tinggi, sampai dia mendapat pekerjaan yang top, yang mantap. Dia sudah menjadi orang lain, sudah dapat pekerjaan yang bagus, sudah punya rumah yang mewah, sudah punya anak dan istri yang cantik, anak yang lucu-lucu, yang imut-imut. Mereka sudah hidup bahagia, punya anak istri. Karena terlalu sayangnya mama itu sudah sekian lama tidak ketemu dengan dia punya anak. Akhirnya pada suatu sore mama itu tadi yang makanya tadi satu sebelah tidak ada, dia berkunjung ke rumahnya dia punya anak. Dalam hatinya dia, saya mau lihat saya punya anak mantu dengan cucu-cucu dia. Dia tahu bahwa anaknya itu punya sup kesukaan. Sewaktu dia masih kecil ada sup makanan kesukaannya dia. Mamanya itu membuatkan sup itu lalu dia bawa pergi berkunjung di rumahnya dia punya anak.
Selama dia mempunyai istri dan anak, dia tidak pernah bercerita tentang mamanya. Jadi begitu dia datang, mama itu datang. Begitu cucu anaknya dari cucunya mama itu, mereka lihat itu mama yang matanya sebelah, mereka lari ketakutan. Mereka lari di dalam berteriak, kami takut, ada mama yang buta sebelah. Mereka bilang begitu. Istrinya juga kan belum pernah lihat itu mama. Akhirnya istrinya itu juga ambil dia punya anak-anak lari. Anaknya tadi bilang, saya punya keluarga sudah aman-aman, kita sudah hidup bahagia, tiba-tiba dia datang kasih hancur lagi. Dia bilang begitu deh mama itu. Terus dia usir sudah dari mama pulang. Sekarang kau pulang, kau jangan kasih takut sama anak, kau jangan kasih takut sama istri, kau jangan pernah datang ke sini lagi. Dia usir dari mama. Dia punya mama pulang dengan menangis dan sakit hati. Pulang sudah dia di rumah. Setelah beberapa hari kemudian, setelah dia berkunjung ke rumah anaknya, dia setelah pulang itu dia menulis surat untuk anaknya. Dia menulis surat, di dalamnya itu isinya yang pertama, mama itu menyampaikan permohonan maaf. Permohonan maaf yang pertama, karena sudah mama minta maaf karena mama sudah membuat anak-anakmu dan istrimu itu takut. Itu permohonan yang pertama. Permohonan yang kedua, mama itu meminta maaf karena sudah membuat anaknya itu selama masih sekolah sampai menjadi besar itu, dia sudah membuat anaknya itu merasa malu dengan teman-temannya. Lalu yang ketiga, mama itu memberitahukan kepada anaknya, dia bilang, anaknya yang terkasih, mamamu ini buta, mata buta, mata sebelah itu tidak ada, karena mama itu merasa kasihan dengan engkau, dia bilang dia punya anak. Waktu anaknya itu masih kecil, begitu lahir dengan lahir, anaknya itu buta. Anak yang durhaka tadi itu dia buta memang dari awal. Waktu dia lahir dia punya mata satu tidak ada memang. Namanya kasih sayang seorang ibu. Akhirnya mamanya pergi ke rumah sakit, buka dia punya mata, yang matanya dia punya mama itu pindahkan di matanya dia punya anak, supaya anaknya yang buta tadi itu matanya bisa lengkap. Mamanya itu merelakan matanya dia dipindahkan ke mata anaknya supaya anaknya itu bisa, matanya itu bisa lengkap, lalu nanti kalau dia sudah besar jangan diolok oleh teman-teman seperti itu. Itu pengorbanan dari mamanya. Dia tulis di dalam surat itu. Setelah anak itu membaca surat itu, anaknya sakit hati. Anaknya mulai merasa bersalah. Anaknya menyesal. Tetapi penyesalan anak itu sudah tidak ada gunanya lagi. Karena mamanya itu setelah memberikan surat itu kepada orang lain untuk diantarkan ke rumah anaknya, mamanya itu sudah meninggal. Mamanya sudah tidak ada lagi. Jadi penyesalan dari anak tadi itu yang merasa malu dengan mamanya, mengusir mamanya, dia tidak mau lihat mamanya itu yang matanya satu tidak ada itu, yang mata sebelahnya itu hilang, dia tidak mau mengakui itu sebagai mamanya. Dia merasa menyesal, coba itu hari saya tahu memang pasti saya tidak buat begitu terhadap mama saya. Tetapi penyesalan itu sudah tidak ada gunanya lagi, karena itu tidak, mamanya itu sudah tidak ada. Dia mau menyesal bagaimana, dia mau pergi minta maaf bagaimana, tidak bisa lagi karena mama itu sudah tidak ada. Ya. Sekarang dari bacaan-bacaan yang ada, dari bacaan yang kita dengar atau dari cerita yang kita dengar tadi itu, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa si anak merasa malu terhadap ibunya? Anak tadi itu kenapa dia merasa malu dengan mamanya? Itu alasannya apa? Karena dia punya mama buta. Selain buta, mamanya itu bagaimana lagi? Miskin, bajunya itu rusak kiri kanan. Itu yang membuat anak itu merasa malu. Yang kedua, bagaimana kira-kira perasaan ibu pada saat anaknya itu tidak mengakui dia sebagai mama? Kenapa anak berhasil menyelesaikan pendidikannya dan mendapat pekerjaan? Kira-kira anaknya itu siapa yang ongkos? Tidak bersiswa. Berikut, ketika mengirim sup hangat dan ingin bertemu cucunya, mengapa ibu itu diusir?
bahkan dilarang untuk datang lagi. Alasannya kenapa? Kenapa dia diusir? Karena anaknya malu. Apa isi surat itu? Surat yang ditulis oleh anak. Isi surat itu ada 3 ya. Yang pertama meminta maaf karena sudah membuat anak istrinya merasa takut. Yang kedua membuat anaknya malu. Meminta maaf karena sudah membuat anaknya itu malu. Yang ketiga, yang paling penting itu yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Ya, kita atau kamu yang masih mempunyai mama dan papa, jangan sekali-sekali untuk membuat mereka sakit hati. Ya. Jangan melawan orang tua. Kalau orang tua ada yang disuruh itu kita ikuti. Misalnya orang tua bilang engkau harus rajin pergi sekolah, engkau harus rajin belajar. Orang tua bilang jangan ini, jangan itu, kita harus ikuti. Karena orang tua itu mengajarkan yang baik. Tidak ada orang tua yang mengajarkan kita yang tidak baik. Atau ada orang tua di sini sebentar malam mencuri orang punya ayah. Ada yang begitu? Iya. Ada. Atau ada orang tua yang sudah kau pergi mencuri sebentar malam. Ada yang begitu? Iya. Tidak ada. Orang tua itu mengajarkan kita yang baik. Sekarang kita masuk pada bacaan kitab suci. Sirat bab 3 ayat 1 sampai 16. Ibu saja yang baca ya. Kalian melihat di dalam kitab suci. Sirat 3 ayat 1 sampai 16. Kewajiban terhadap orang tua. Anak-anakku, dengarkanlah aku bapamu, dan hendaklah berlaku sesuai dengan apa yang kamu dengar supaya selamat. Memang Tuhan telah memuliakan bapa pada anak-anaknya, dan hak ibu atas peran anaknya diteguhkannya. Barang siapa menghormati bapanya, memulihkan dosa, dan siapa memuliakan ibunya, serupa dengan apa yang mengumpulkan harta. Barang siapa menghormati bapanya, ia sendiri akan mendapat kesukaan pada anak-anaknya pula, dan apabila bersembahyang, niscaya doanya akan dikabulkan. Itu bacaan yang pertama ya. Sekarang kita lihat bacaan yang kedua, diambil dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya panjang umurmu di dunia ini. Berbahagialah kamu supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikian bacaannya. Sekarang kita masuk di dalam kelompok. Ya, nanti ada soalnya, kita kerjakan soalnya sesuai dengan bacaan kitab suci yang ada di dalam kitab suci yang kita baca tadi. Kita perhatikan soalnya ada di pertanyaan nomor 1. Menurut teks kitab suci di atas, apa yang harus kita lakukan kepada ayah dan ibu? Yang kedua, sikap-sikap apa yang dilarang kita lakukan kepada ayah dan ibu? Sikap-sikap yang tidak perlu kita buat, yang kita perlu kita lakukan terhadap, yang tidak boleh kita lakukan terhadap ayah dan ibu. Yang ketiga, siapa yang dimaksud dengan orang tua? Yang keempat, bagaimana cara menghormati kedua orang tua? Yang kelima, apa saja berkat yang dijanjikan Allah apabila kita menghormati orang tua? Kalau kita menghormati orang tua itu nanti ada berkatnya. Kira-kira berkat itu seperti apa? Yang terakhir, apa yang diharapkan orang tua terhadap anak-anaknya? Dari 6 soal ini kalian kerjakan masing-masing di dalam kelompok. Nanti jawabannya sebentar kita pleno kandidat presentasi. Ya, mulai kerja silakan masuk ke dalam kelompok kan.
Tidak usah tulis soal. Atau tulis soalnya di bagian atas, jawabannya di bagian bawah. Sudah juga. Sudah. Nah, yang di sini lihat dulu. Kelompok bunga mawar. Silakan ketua kelompoknya maju di depan dan membacakan hasil kerja. Yang lain mendengar. Ya, kita dengar bersama ketua kelompok bunga melati bunga mawar membacakan hasil kerjanya. Baca soalnya lalu jawabannya. Misalnya soal yang pertama dibaca, setelah itu langsung dengan jawabannya. Kami dari kelompok Mawar ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Siapa yang dimaksud dengan orang tua? Ayah dan ibu yang harus dihormati. Menurut teks kitab suci di atas, apa yang harus kita lakukan kepada ayah dan ibu? Menghormati dan menaati orang tua. Sikap-sikap yang dilarang kita untuk kepada ayah dan ibu: menyakiti hati orang tua, menista orang tua, bersikap keras dan membentak orang tua, meninggalkan orang tua dengan sikap masa bodoh, merendahkan orang tua untuk mencari kehormatan bagi diri sendiri. 4. Bagaimana cara menghormati kedua orang tua? Sopan dengan orang tua, tidak melawan, tidak memaksa. 5. Apa saja berkat yang dijanjikan Allah apabila kita menghormati orang tua? Rezeki melimpah, dihormati, hidup damai. Apa yang diharapkan orang tua kepada anak-anak mereka? Menjadi orang yang baik, tabah, semangat. Demikian presentasi kami. Saya mengucapkan terima kasih. Tepuk tangan. Silakan dulu. Sekarang kelompok yang di antara dua kelompok mana yang mau lihat dulu? Kita. Ya, di sini maju. Ini kelompok apa namanya? Kamboja. Ya, maju. Awas kamu. Kami dari kelompok Kamboja ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Menurut teks kitab suci di atas, apa yang harus kita lakukan kepada ayah dan ibu? Menghormati dan menaati orang tua. Sikap-sikap apa yang dilarang kita lakukan kepada ayah dan ibu? Menyakiti hati orang tua, menyiksa orang tua, bersikap kasar dan membentak orang tua. Suara keras. Menyiksa orang tua dengan bersikap masa bodoh, merendahkan orang tua untuk mencari kehormatan bagi diri sendiri. Siapakah yang dimaksud dengan orang tua? Ayah dan ibu yang harus dihormati. 4. Bagaimana cara menghormati kedua orang tua? Hormati orang tuamu dengan perkataan dan perbuatan. Tolong orang tuamu saat mereka tua. Manfaatkan orang tuamu saat ingatnya berkurang. Hormati orang tuamu agar kamu bahagia dan panjang umur. 5. Apa saja berkat yang dijanjikan Allah apabila kita menghormati orang tua? Panjang umur, kebahagiaan dan kemakmuran. 6. Apa yang diharapkan orang tua kepada anak-anak mereka? Mendidik anak-anaknya untuk taat dan menghormati orang tua. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok bunga Kamboja. Sekarang yang terakhir kelompok bunga mawar. Maju kedua kelompok
teman-teman yang lain itu mereka bisa. Kami dari kelompok Melati ingin mempresentasikan hasil kerja keras kami. 1. Siapakah yang dimaksud dengan orang tua, ayah dan ibu yang harus dihormati? 2. Menurut teks kitab suci di atas, apa yang harus kita lakukan kepada ayah dan ibu? Taat perintah orang tua, menghormati orang tua, menjaga orang tua, menyayangi orang tua. Siapakah yang dimaksud dengan orang tua? Durhaka, kasar, membentak. Bagaimana cara menghormati kedua orang tua? Hormat, taat, membantu. Apa saja berkat yang dijanjikan Allah apabila kita menghormati orang tua? Umur panjang, hati tenang, damai. Apa yang diharapkan kepada orang tua kepada anak-anak mereka? Orang baik, jujur, prestasi. Demikian hasil kerja keras kami. Terima kasih. Terima kasih. Untuk maju, duduk yang sopan. Kita melihat kembali soal-soal yang kalian kerja tadi itu di dalam kelompok. Semua jawaban yang kamu kerjakan di dalam kelompok itu semua jawabannya benar. Ya. Yang pertama, menurut teks kitab suci di atas, apa yang harus kita lakukan kepada ayah dan ibu? Di dalam bacaan kitab suci tadi itu mengajarkan kita supaya kita harus menghormati orang tua. Kita harus menyayangi orang tua. Kita menjaga orang tua kita. Kalau apalagi orang tua kita itu sudah tua, sebagai anak kita wajib untuk menjaga mereka. Yang kedua, sikap-sikap apa yang dilarang kita lakukan kepada ayah dan ibu? Ada sikap yang tidak boleh kita buat, yang tidak boleh kita lakukan terhadap orang tua kita. Tidak boleh bentak orang tua. Memarahi orang tua. Memaksa orang tua supaya harus kasih uang jajan, itu juga tidak boleh. Ya. Selain itu, tidak boleh maki orang tua. Apalagi yang ada yang kamu tulis di dalam kelompoknya kamu itu apa? Menyakiti hati orang tua, itu tidak boleh ya. Berikut, siapa yang dimaksud dengan orang tua? Orang tua. Yang dimaksud dengan orang tua itu adalah ayah dan ibu. Selain bapak dan mamanya di rumah, jangan bilang, kan ini mama bapak saya di dalam rumah, itu saja yang saya hormati, itu saja yang saya hargai. Tidak. Semua mereka yang sudah umur orang tua itu, entah itu dia tetangga, orang lain atau siapa saja, kalau dia sudah umur orang tua itu kita sebut sebagai orang tua. Kita wajib untuk menghargai mereka, menghormati mereka. Bukan hanya kita punya mama bapak saja. Begitu datang tetangga, kan mereka bukan saya punya mama, bukan saya punya bapak, saya tidak hormati. Tidak, itu wajib untuk semua orang tua. Berikut, bagaimana cara menghormati kedua orang tua? Kita tidak melawan perintah orang tua, tidak boleh melawan orang tua. Orang tua, kalau kita pulang sekolah, di depan itu ada orang tua, kita bukan langsung jalan saja tanpa tegur. Kita wajib mengucapkan selamat siang. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Bapak. Itu kita menghargai orang tua. Kalau orang tua itu dia ada tamu, misalnya ada temannya, kita jangan pergi mengganggu. Kita jangan pergi ribut sini, ribut di sana. Kita harus tinggal di belakang. Kita wajib menghargai orang tua kita kalau ada teman-teman. Yang berikut, apa lagi? Lihat di dalam catatan kamu itu apa itu? Menolong orang tua. Menolong orang tua. Jangan orang tua bilang, Desti, mari dulu minta tolong ini, sama saya orang tua terus. Sebagai anak, kita punya kewajiban membantu atau menolong orang tua. Berikut, apa saja berkat yang dijanjikan Allah bila kita menghormati orang tua? Tuhan menjanjikan kita berkat.
Apabila kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berbudi, Tuhan itu menjanjikan berkat. Berkat apa yang kita peroleh? Kalau kita menghormati orang tua kita, menghargai orang tua kita, kita akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Selain rezeki yang berlimpah, kita juga panjang umur. Selain itu juga kalau dengan teman-teman kita juga akan dihormati atau dihargai. Selain itu apa lagi? Hidup damai. Kalau seandainya di rumah orang tua suruh kita pergi, kita melaksanakan tugas kita dengan baik, perasaan kita pasti akan merasa senang, merasa damai. Misalnya kita belajar sampai ujian kenaikan kelas, kita mendapat nilai terbaik, kita dapat juara, misalnya juara 1, itu kita membahagiakan kita punya orang tua. Jangan ini belajar, kerja keras, belajar supaya saya nanti bisa mendapat hadiah, itu tidak baik. Itu kita belajar supaya kita menjadi anak yang pintar, kita menjadi anak yang baik, kita menjadi anak yang berbudi. Dengan itu kita membahagiakan kita punya orang tua. Berikut apa yang diharapkan orang tua kepada anak-anak mereka. Orang tua itu membesarkan kita, mengasuh kita dari kecil, dari dalam kandungan dia punya harapan tersendiri. Kira-kira harapan orang tua terhadap kita itu apa? Apakah ada orang tua bilang, semoga saya punya anak nanti dia jadi pencuri? Ada yang begitu? Iya. Orang tua itu mengharapkan yang terbaik untuk kita, mengharapkan kita supaya bisa menjadi orang yang baik, mengharapkan kita supaya kita nanti itu bisa menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat, seperti itu. Ya. Sekarang kita nanti ibu punya, sebelum kita menutup pelajaran kita, ada tugas mandiri. Tugas mandiri itu kita tidak kerjakan saat sekarang, tetapi tugas mandiri itu kita kerjakan di rumah. Ya, kita kerjakan di rumah. Kita bersyukur, tulislah sepucuk surat untuk kedua orang tua yang berisi ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Kita menulis surat untuk orang tua. Kita bersyukur karena orang tua itu sudah melahirkan kita, sudah membesarkan kita. Ya, nanti dibuat atau dikerjakan di rumah. Itu jadi PR itu ya. Nah, sekarang setelah kita membaca tema menghormati orang tua, setelah tema yang kita belajar hari ini Asa, setelah kita belajar materi tentang menghormati orang tua, itu mengajarkan kepada kita supaya kita itu menjadi anak yang baik. Ya. Orang tua itu adalah anak kedua. Ya. Orang tua itu adalah anak kedua. Jadi kita jangan bersikap durhaka dengan orang tua. Kita punya orang tua itu dia tidak muda terus. Dia tidak muda terus. Seiring berjalannya waktu, kita punya orang tua itu umurnya bertambah. Semakin hari dia akan semakin tua. Kekuatannya juga berkurang. Kalau masih muda dia masih bisa angkat besi beton besar, dia masih bisa angkat jerigen 20 liter. Tetapi kalau sudah tua dia tidak mampu lagi. Dan bahkan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena apa? Kekuatannya dia itu sudah berkurang. Dia punya ingatan itu sudah berkurang, ada yang sudah pikir. Jadi sebagai anak kita punya kewajiban. Sebagai anak itu kita berkewajiban membantu orang tua di masa tuanya, menolong orang tua kalau mereka tidak bisa kerja, itu kita yang menolong itu orang tua. Ya. Nah, kalau orang tua itu dia sudah lupa pikun, dia ngomong sembarang-sembarang, sebagai anak kita yang meluruskan. Jadi kita punya kewajiban membantu orang tua. Kalau dulu kecil mereka yang merawat kita, mengasuh kita, di saat mereka tua kita yang mengambil alih menjadi pengasuh untuk mereka. Bisa itu? Bisa. Jadi yang masih punya orang tua di rumah,
kita harus menghormati, menghargai mereka. Jangan sama dengan anak di dalam cerita tadi, itu sudah mati dia punya orang tua, dia sudah meninggal dia punya orang tua, baru dia merasa menyesal. Menyesal yang seperti itu tidak ada gunanya lagi. Bisa? Bisa. Sampai di sini materi kita. Untuk menutup pelajaran hari ini, Ibu minta kesediaan Nona Satri untuk mengangkat kita dalam doa penutup. Kita siap sikap yang baik supaya kita Ibu guru teman-teman marilah kita berdoa dan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni masalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, dan berilah kami dari yang jahat. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tepuk terima kasih. Ting ting, tom tom, ting tong, terima kasih Jus. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dan selamat pagi. Bye.